nama saya Farul Razia Torik, biasa dipanggil Razi. Nama saya Syahratul Al-Fadila, dipanggil Aca. Nama saya Citra Dita Sadis, biasanya dipanggil Dita. Nama saya Dina Rizka Aulia, dipanggil Dina. Saya Seri Putra Sana, biasa dipanggil Seri. Saya Nasya Andini, biasa dipanggil Nola. Nama saya Sandika Reksa Dinata, biasa dipanggil Reksa. Indonesia lahir dari perjuangan, dari pertempuran di medan perang, sampai perdebatan dalam sidang yang panjang. Kebebasan tidak datang tanpa pengorbanan. Pengorbanan para pejuang yang nama dan jasanya harus diteladani lebih dari sekedar dihafal. Di banyak rumah, sekolah, foto-fotonya terbingkai dalam figur. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Baiklah, yang pertama ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Presiden dan wakil presiden dipilih PPKI. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Beberapa gerakan separatis. Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun 1948. Yang kedua ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme diterapkan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dijadikan sebagai pegangan. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer kabinet semu, kuasi parlementer. Beberapa gerakan separatis yang terjadi. A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, bentuk negara adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sistem parlementer tidak membawa ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Terdapat 7 kali pergantian kabinet. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada teori ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. A. Pemubaran Konstituante. B. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara gerakan separatis yang terjadi. A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. B. Pemberontakan PRRI Persemesta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Karena rasa kecewa terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Beberapa penyimpanan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin, membubarkan DPR hasil pemilu, membentuk MPR sementara, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS, membentuk Front Nasional, dan terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila.
Lanjut yang kelima, persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pemimpin Presiden Soekarno akhirnya jatuh pada tahun 1996 dan digantikan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Digunakan pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru yang pertama di bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dalam bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Yang ketiga, pada bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi waktu presiden kurang memadai. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Yang keenam, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi, bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Nah, segitu saja penjelasan singkat dari kami mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa.